Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas mengenai survei partai politik. Di mana survei ini dari survei Vox Populi. Saya akan membacakan status Facebook dari Kiai Haji Hidayat Nur Wahid, mana ini membahas mengenai survei terakhir Vox Populi. PDI dan Gerindra alami penurunan elektabilitas, PKS, Demokrat, dan PSI naik. PKS dalam survei ini seperti dalam survei terakhir SMRC berada di posisi 4 besar. Tapi ingat, itu adalah survei. Survei Vox Populi, PDIP dan Gerindra alami penurunan elektabilitas, PKS dan Demokrat dan PSI naik. Kita lihat sambil kita baca. Elektabilitas partai politik tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan maupun penurunan. Sebuah survei terbaru menunjukkan PDI Perjuangan yang merupakan pemenang Pileg 2019 kini elektabilitasnya menurun, berbeda dengan 3 partai lainnya seperti PKS yang naik 5,3%. Temuan survei itu dilakukan oleh Vox Populi Research Center seperti dalam siaran persnya di Jakarta Selasa menunjukkan PDI dan Gerindra mengalami penurunan tajam dan hanya 3 partai yang naik. PDIP anjlok dari sebelumnya 33,5% pada Juni 2020 dan 31,3% Oktober 2020. Kini hanya berada di angka 19,6%. Demikian pula dengan Gerindra yang sebelumnya stabil di angka 14,1% Juni 2020 dan 13,9% Oktober 2020 merosot hanya tinggal 9,3%. Elektabilitas parpol lain cenderung stabil, hanya 3 parpol yang mengalami kenaikan, yakni Demokrat, PKS, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Elektabilitas PSI naik dari 4,5% pada Juni 2020 dan 4,7% Oktober 2020 menjadi 4,9%. Ya, naik 0,2% lah. Sementara itu, PKS elektabilitasnya naik dari 5,3% Juni 2020 dan 5,6% pada Oktober 2020 menjadi 8,1%. Nah, lalu Demokrat naik dari 3,4% Juni 2020 dan 3,3% pada Oktober 2020 menjadi 5,1%. Demokrat, PKS, dan PSI mengalami kenaikan elektabilitas ketika parpol-parpol lain anjlok atau stabil, kata Direktur Eksekutif Vox Populi Research Center Dika Muhammad, seperti dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari antara Selasa 5 Januari 2021. Menurut Dika, turunnya elektabilitas parpol-parpol ada kaitannya dengan kasus korupsi yang membelit 2 figur menteri dari PDIP dan Gerindra. Hal tersebut memberikan keuntungan politik khusus bagi parpol di luar pemerintah, yaitu Demokrat dan PKS. Parpol-parpol lain stabil elektabilitasnya seperti Golkar 9,8%, 8,7%, 8,4%, PKB 6,4%, 5,9%, 5,5%, Nasdem 4,3%, 3,8%, dan 3,6%, dan P3 2,7%, 2,0%, dan 2,1%. Pada papan bawah terdapat PAN yang elektabilitasnya terus merosot 1,4% menjadi 1,2% dan terakhir 0,9%. Konflik internal yang melanda dan munculnya parpol baru Partai Umat yang digawangi Amin Rais membuat posisi PAN makin terancam. Lainnya adalah Perindo 0,8% menjadi 0,6% dan 0,4%, Hanura 0,6%, 0,5% menjadi 0,3% dan Berkarya 0,4%, 0,2% menjadi 0,1%.
Parpol lainnya tidak mendapat dukungan, sedangkan Partai Baru Gelora 0,1% dan Partai Umat 0,2%. Anjloknya elektabilitas PDI dan Gerindra sebagian besar dari lari ke golput, di mana responden yang menyatakan tidak tahu tidak menjawab naik signifikan dari 12,% menjadi 18,3%, melesat menjadi 31,4%. Tutur dika survei Voxpol Research dilakukan pada 26 sampai 31 Desember 2020 melalui telepon kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya. Sejak 2019, margin of error survei kurang lebih 2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%, saudara-saudara. Baik, kita lihat komentarnya apa ini dari Facebook. Oke, Haji Hidayat Nur Wahid. Kita lihat ya. Masyhuri Az-Zawzi, selama money politik masih mengakar, sulit bagi PKS untuk menjadi pemenang. Kemudian Gunawan Wibi, sejak ikut pemilu tahun 1992, baru di tahun 2019 saya milih PKS. Alhamdulillah enggak kecewa, walau enggak banyak janji, tapi memberi bukti. Semoga konsisten, rakyat adalah segalanya. Udin Alamin, semoga PKS menjadi partai terbesar di NKRI, asal jangan ada kecurangan, PKS insya Allah menang. Kuswara, sekedar saran buat anggota dewan dari PKS untuk sering belusukan ke kampung-kampung, tampung aspirasi masyarakat pedesaan, kalau bisa bangun fasilitas yang mereka butuhkan. Insya Allah masyarakat nggak akan lupa. Contoh dong seperti anggota dewan dari PDIP yang selalu berbaur dengan masyarakat. Agus Purnomo, tadinya mau coba pindah ke Gelora, tapi lihat PKS konsisten gini kok jadi makin cinta, semoga tetap istiqomah. Pakih Ibrahim, tenang Pak, PKS insya Allah masuk 3 besar. Yeni Sunantio, PKS asal konsisten, peduli pada umat. Insya Allah kalau tetap istiqomah, tak pindah ke lain hati. Rakyat semakin ngerti, jadi kembali siapa yang mengkhianati rakyat hancur lebur. Semoga PKS istiqomah, diikuti Demokrat, jangan latah ke koalisi. Alpian Tony, semoga PKS tahun 2024 jadi pemenang pemilu nasional. Banyak sekali ini komennya, baca sendiri ya. Alhamdulillah, semoga PKS bisa jadi partai nomor 1. Berapa PKS semoga tetap bersama, PKS yang terbaik. Saat ini PKS harus rendah hati, jangan kayak partai wong cilik sombong. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Kita screen sampai ke bawah. Itu MDZR tuh, cuman sayangnya sudah tidak ada lagi oposisi di negeri ini katanya. PKS Jaya, Indonesia Jaya. Bismillah, semoga PKS tambah sukses dan amanah serta terpercaya, amin. Ini tinggal dibaca ya komen-komennya. Baik, itu dulu dari saya. Sekian, mudahan survei ini semakin menambah semangat bagi kader-kader PKS untuk memenangkan pemilu 2024 dan semakin berkhidmat untuk rakyat. Bersama rakyat, PKS selalu maju jaya, amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.